Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dosen penguji dan guru penguji uji kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Norbert Lamunde. Saya guru SMP Negeri 1 Kudi, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan kali ini, Senin 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 dengan mengambil tema KD 3.5 Sistem Pencernaan Manusia, submateri kelenjar pencernaan manusia di kelas 8. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktik pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih dan salam. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Baik ya. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Saya sehat, saya kuat, saya bahagia. Terima kasih Tuhan. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Saya minta salah satu dari kalian untuk memimpin kita di dalam doa. Teman-teman, sebelum kita mulai mata pelajaran kita, malah kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Tuhan telah menjaga kami dari malam menjelang gulita hingga pada pagi yang ini. Pada pagi yang ini ya Tuhan, kami mulai mata pelajaran kami. Kiranya Tuhan turun atas kami, hingga apa yang kami berbuat sesuai dengan kehendak. Ya Tuhan, mendoa dan permohonan kami. Haleluya, amin. Oke, terima kasih adik yang sudah memimpin kita di dalam doa. Hari ini siapa yang tidak masuk ke sekolah? Yang sedang membela ya. Dia alasan apa? Sakit ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan makanan pada manusia. Sekarang saya tanya dulu, apakah kita semua sudah pernah makan nasi? Ya. Ketika Anda makan nasi, ketika Anda punya nasi di dalam mulut, apa yang Anda rasakan? Enak. Apa lagi? Manis. Apa lagi? Kenyang. Ya, itu efeknya kita menjadi kenyang. Ya. Jadi ada yang katakan manis. Mengapa nasi ketika kita punya di dalam mulut itu terasa manis? Karena mengandung glukosa ya. Kemudian mengapa tadi saya dengar ada yang katakan nasi ketika dikunyah dalam mulut dia menjadi berlendir atau menjadi encer? Itu karena ada enzim yang bekerja di dalamnya. Contohnya itu enzim etialin. Saya perhatikan tujuan pembelajaran yang pertama di sini ialah melalui pengamatan video sistem pencernaan, diskusi, studi literasi, dan dipandu dengan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Peserta didik dapat mengidentifikasi kelenjar pencernaan dalam sistem pencernaan manusia dengan benar. Jadi sebentar kita nonton video, nanti Anda mengidentifikasi kelenjar-kelenjar pencernaan yang ada dalam tubuh ya. Kemudian yang kedua, melalui pengamatan video sistem pencernaan,
diskusi, studi literasi, dan dipandu dengan LKPD, peserta didik dapat menganalisis pelajar pencernaan dan fungsinya dengan teliti. Yang ketiga, melalui pengamatan video sistem pencernaan, diskusi, studi literasi, dan dipandu dengan LKPD, peserta didik dapat mengaitkan pelajar pencernaan dan fungsinya pada sistem pencernaan dengan benar. Yang keempat, melalui kegiatan praktikum, diskusi, studi literasi, dan dipandu dengan LKPD, peserta didik dapat menyajikan hasil pengamatan tentang pencernaan mekanis dan kimiawi dan fungsinya pada sistem pencernaan dengan baik. Oke, jadi itu ada 4 tujuan pembelajaran yang ingin kita capai hari ini. Yang 3 tujuan pertama itu bagaimana yang mau diukur itu adalah kompetensi pengetahuan, dan tujuan pembelajaran yang keempat itu melalui kegiatan praktikum yang mau diukur keterampilan Anda melakukan praktikum. Oke, untuk mengukur pengetahuan awal adik-adik tentang sistem pencernaan, saya akan membagikan soal pretest. Waktu untuk mengerjakan soal pretest ini hanya 5 menit ya. Oke, waktu mengerjakan tes selesai, silakan dikumpulkan ya. Kumpulkan beserta dengan soal. Oke, terima kasih karena Anda sudah mengerjakan soal pretest. Sekarang saya akan membagikan LKPD. LKPD ini lembar kerja peserta didik. Nah, di sini di LKPD ada 2 kegiatan yang akan kita lakukan. Kegiatan pertama, kita menonton video, menyimak dan mencatat informasi penting yang ada di dalamnya yang berkaitan dengan sistem pencernaan makanan pada manusia. Itu kegiatan pertama. Sedangkan kegiatan kedua kita akan melakukan praktikum. Sampai sini jelas ya? Jelas, Pak. Oke, semua perhatikan ke depan. Kegiatan yang pertama itu kita akan melakukan pengamatan berdasarkan video yang ditayangkan. Semua perhatikan ke depan. Pelajar AIU menghasilkan zat cair yang mengandung mukus dan enzim yang disebut amilase untuk membantu pencernaan kimiawi di dalam mulut. Dalam proses yang menggunakan enzim, struktur molekul makanan dipecah menjadi struktur sederhana sehingga dengan mudah diproses dalam proses pencernaan selanjutnya. Pencernaan kimiawi yang terjadi di mulut adalah pemecahan pati menjadi gula. Ketika makanan sudah selesai diproses di mulut, makanan itu siap untuk dikirim ke proses selanjutnya melalui esofagus. Ya, karbohidrat dipecah menjadi glukosa, protein dipecah menjadi asam amino, dan lemak dipecah menjadi asam lemak dan gliserol. Pankreas menghasilkan amilase pankreas untuk membantu memecah protein dan lipase pankreas membantu memecah lemak. Usus harus menghasilkan enzim permukaan usus untuk membantu memecah karbohidrat dan memecah protein. Hati memproduksi garam penuh untuk membantu membuat emosi lemak sebelum mereka
Ketika makanan telah dipecah, makanan bergerak ke hidung dan ileum bisa diserap. Makanan yang tidak dicerna bergerak menuju usus besar. Makanan itu dikeringkan dengan cara diserap airnya. Bakteri yang tinggal di usus besar juga membantu membesarkan makanan. Pergerakan peristaltik terjadi di usus besar untuk mengirim makanan yang tidak dicerna ke rektum, kemudian keluar melalui anus sebagai feses. Oke, pada kegiatan kedua kita akan melakukan praktikum sederhana ya. Saya minta salah seorang dari kalian untuk maju ke depan mendemonstrasikan kegiatan praktikum ini. Mungkin Ibu bisa maju ke depan. Dan kita cek tangan unggul. Coba Anda perhatikan LKPD Anda masing-masing pada kegiatan kedua atau prosedur kegiatan kedua itu. Langkah-langkah yang pertama itu bagaimana? Ambil sendok nasi. Nasi dan tuangkan ke dalam gelas plastik ya. Jadi tuangkan ya. Nanti pada gelas yang pertama ini kita beri label nomor 1 atau kita tulis angka nomor 1. Kemudian pada gelas kedua ini ambil nasi dan kunyah sebanyak berapa kali itu? 33 kali ya. Sampai sini bisa ikuti? Bisa? Nanti di kelompok masing-masing buat hal yang sama ya. Kemudian kegiatan yang berikutnya itu tambahkan air dan tetesi betadine atau iodin ya. Kita tetesi ya. Perhatikan baik-baik, nanti dalam kelompokmu akan buat hal yang sama sebanyak 2 kali gitu ya. Lakukan juga pada gelas yang kedua ya. Setelah lakukan di aduk-aduk ya. Kemudian ditambahkan sedikit air. Silakan. Oke. Setelah kalian tetesi dengan betadine atau iodin, ditambahkan sedikit air. Nanti diaduk-aduk, perhatikan perubahan warna yang terjadi di dalamnya. Untuk lebih jelasnya, semuanya itu sudah ada di dalam LKPD. Sampai sini jelas? Jelas. Oke, silakan kembali kita pergi. Masing-masing kelompok, silakan ambil sendok. Nasi. Oke, setelah
nasi dituangkan ke dalam. Oke, setelah nasi dituangkan ke masing-masing gelas, beri label nomor 1 dan nomor 2 yang membedakan. Setelah itu tetesi dengan betadine atau tiotin sebanyak 2 tetes atau 2 kali. Kemudian tambahkan sedikit langkah selanjutnya, silakan Anda amati perubahan warna yang terjadi pada masing-masing gelas ya. Waktu dan kesempatan saya persilakan untuk berdiskusi. Setelah berdiskusi, pada bagian akhir pembelajaran kamu harus atau salah satu perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Sampai sini jelas? Ya. Oke, selamat berdiskusi.
Oke, waktu diskusi selesai. Saya minta salah satu siapa saja perwakilan dari kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya. Mari kita beri tepuk yang meriah. Ya, silakan. Dari hasil pertemuan tadi, gelas nomor 1, nasi berwarna putih. Setelah ditetes iodin, nasi berwarna menjadi biru. Gelas nomor 2, sebelum ditetes iodin, nasi berwarna putih. Nasi berubah warna menjadi merah bata. Ada perbedaan sebelum dan sesudah ditetes iodin pada gelas pertama. Nasi berwarna putih ketika ditetes larutan iodin berubah warna menjadi biru. Sedangkan pada gelas kedua, nasi berwarna putih ketika ditetesi iodin berubah warna menjadi merah dan menghasilkan tripsin. Fungsi enzim mengubah protein menjadi asam amino. Enzim yang dihasilkan hialin. Fungsi enzim mengubah amilum menjadi glukosa atau glukosa. Selain organ-organ pencernaan, kelenjar-kelenjar pencernaan mempunyai fungsi dan peranan penting dalam proses pencernaan. Mari kita beri tentang yang meriah. Ya, silakan. Jadi yang pertama, hari ini kita belajar tentang apa saja? Kelenjar dan pencernaan. Kelenjar pencernaan itu coba kita sebutkan. Yang pertama tadi apa? Pankreas. Pankreas ini menghasilkan sejumlah enzim. Di antaranya itu yang pertama apa? Tripsin. Amilase dan lipase. Atau kalau kita mau singkat supaya kita mengerti, tali, tripsin, amilase dan lipase. Itu untuk kelenjar pankreas. Kelenjar yang berikutnya itu ada hati. Hati ini mampu menghasilkan kelenjar, yaitu beta impedu. Fungsi dari beta impedu itu ialah untuk mengemulsi lemak. Dan yang terakhir itu ada apa? Kelenjar ludah. Fungsi dari kelenjar ludah apa? Mengubah amilum menjadi maltosa atau glukosa. Kita tentang untuk kita ini. Untuk jelasnya, sini Pak Guru akan tayangkan PPT PowerPoint. Saya mohon Anda perhatikan ke depan. Saya akan menjelaskan secara lengkap dan ketika kita makan makanan, kita masukkan pertama kali melalui mana? Mulut. Di mulut itu ada apa saja? Gigi, lidah dan kelenjar air atau air liur. Kelenjar air liur atau liur itu mengandung enzim hialin seperti yang Anda katakan tadi, yang mengubah amilum jadi maltosa atau glukosa. Ini merupakan lubang mulut ya, ini merupakan kelenjar ludah. Kemudian ada gigi. Fungsi dari gigi ini apa? Untuk mengunyah makanan, untuk merobek-robek makanan, memotong makanan, dan menghaluskan makanan ya. Mengunyah makanan itu dikatakan 32 kali. Dengan kata lain, makanan itu harus benar-benar hancur atau halus supaya mudah dicerna di dalam lambung atau tidak menambah beban dari lambung untuk mencerna makanan. Ini ada lambung. Di lambung sini kalau memperhatikan tadi di video, makanan yang dari mulut menuju kerongkongan dan menuju ke lambung. Di lambung sini ada 3 bagian, ada fundus, ada kardiak dan pilus. Fungsi dari lambung ini
untuk mensekresikan detak lambung. Adapun detak lambung mengandung HCl, enzim pepsin, lipase, dan renin yang berfungsi mencerna makanan secara kimiawi. Secara keseluruhan, enzim yang terdapat dalam tubuh manusia, enzim pencernaan, ada enzim dialin, ini juga terdapat di dalam mulut, kemudian enzim pepsin terdapat di dalam lambung. Mengerti? Ya. Nah, bagaimana perasaan Anda belajar hari ini? Senang atau tidak senang? Ya, kalau nggak senang, saya juga bahagia. Ada kesempatan terakhir untuk mengukur pemahaman Anda, mengukur ketercapaian pembelajaran kita hari ini. Silakan Anda kerja post test. Waktu mengerjakan 5 menit. Mulai sekarang. Diri sendiri ya. Orang yang mengerjakan dengan serius, orang yang mengerjakan dengan sungguh-sungguh, orang tugas itu kecil, tapi kalau dibiasakan, percaya saya, suatu hari pasti akan jadi orang yang sukses. Tanggung jawab yang besar itu berawal dari tanggung jawab yang kecil. Kalau kita tidak mampu menjawab atau kita tidak mampu melakukan tanggung jawab yang kecil, mana mungkin kita bisa mendapat tanggung jawab yang besar. Seperti itu ya. Waktu mengerjakan soal post test selesai, silakan dikumpulkan. Dikumpulkan bersama dengan tugas. Ya, terima kasih karena Anda sudah mengerjakan proses. Kegiatan pembelajaran kita selanjutnya pada pertemuan berikut, yaitu tentang penyakit atau gangguan pada sistem pencernaan makanan pada manusia. Saya harap Anda bisa mempersiapkan diri dengan lebih baik kalian. Ya, mari kita menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan doa. Ya. Kita dalam doa. Nanti kita ambil ucap bersama. Teman-teman, mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih telah Tuhan membimbing kami dan mulai mata pelajaran hingga akhir mata pelajaran. Dan Tuhan, terima kasih yang juga menemani kami mendengar kami. Ya, terima kasih kepada yang tadi kita berdoa. Bincang kita hari ini sampai di sini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan jangan lupa belajar. Dan selamat pagi untuk kita semua. Pagi.